Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR DPD tahun 2024. Sidang ini merupakan kali terakhir Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan sebagai Presiden Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukungnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan selama masa kepemimpinannya. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR DPD tahun 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024. Sidang ini merupakan kali terakhir Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan sebagai presiden karena masa jabatannya akan segera berakhir. Di awal pidatonya, Jokowi mengatakan di tahun ini genap 10 tahun dirinya menjadi Presiden Indonesia. Jokowi mengaku tidak pernah membayangkan diberikan amanah dan tanggung jawab besar untuk memimpin negeri ini. Jokowi menyebut menjadi presiden bukanlah tugas yang mudah. Ia menyadari ada banyak gelombang yang dihadapi, bahkan sejak di hari pertama menjabat sebagai Presiden RI. Namun begitu, Jokowi mengaku yakin dan sangat percaya bahwa dia tidak sendirian. Jokowi meyakini ada kekuatan dan doa dari rakyat yang mendukungnya, sehingga bersama rakyat pula ia bisa menghadapi dan melewati segala tantangan dan perubahan hingga mampu membawa Indonesia bisa berada di titik ini. Di momen inilah Jokowi mengatakan dirinya bersama Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia menyebut rakyat selama 10 tahun ini telah bersama-sama menapaki langkah demi langkah dan menghadapi terjadinya perubahan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Dalam pidatonya, Jokowi juga menyampaikan sejumlah capaian selama 10 tahun pemerintahannya. Mengakhiri pidatonya, Jokowi berbicara tentang transisi pemerintahan, di mana pada 20 Oktober nanti tongkat estafet kepemimpinan RI akan diserahkan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi juga menitipkan harapan seluruh masyarakat Indonesia ke Prabowo. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak
yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan.